Peserta kelas online ini luar biasa sekali, Pak Arif, ya. Terdata ada 457 ini ya. Ya, peserta ya dari seluruh wilayah Indonesia, ya. Luar biasa sekali kelas online kita hari ini, ya. Dan Pak Harif, ya, ada dua topik ya, materi yang nanti akan disampaikan Pak Harif, yaitu tentang peran profesionalisme perawat dalam mensukseskan akreditasi rumah sakit, ya, sesuai dengan Kepmenkes RI nomor 1128 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit, ya. Ini diberikan waktu 30 menit. Lalu topik yang kedua ini tentang tata hubungan kerja Komite Keperawatan dan Divisi atau bagian keperawatan dalam manajemen dan profesionalisme keperawatan di rumah sakit. Ya, waktu yang diberikan adalah 45 menit ke depan. Untuk diketahui Pak Harif, ya, nanti Pak Harif, ya, kami menyediakan door prize, ya, untuk materi Pak Harif, ya, ada dua, nanti mohon dipilih, ya, peserta dengan pertanyaan terbaik dari yang ada, ya, untuk kemudian kami berikan door prize, ya. Ada dua peserta yang nanti kami mohon Pak Arif berikan nama, ya, kira-kira dari pertanyaan yang ada mana yang terpilih untuk kami berikan door prize, ya. Baik, untuk menyingkat waktu, ya, kami persilahkan langsung, ya, kepada Pak Arif. Tadi CV sudah kami bacakan dan kita langsung masuk pada materi Pak Arif, ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Arif untuk menyampaikan materi. Total 75 menit dari sekarang Pak Arif. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Paulus, teman sahabat saya ini yang luar biasa. Sehat ya Mas? Tampaknya kita sama ini, sekarang sudah kehilangan bagian atas nih, banyak. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan diskusi tadi dengan para narasumber sudah banyak menjawab apa yang mau saya presentasikan sebenarnya. Kemudian yang kedua, mungkin nanti diskusinya hal-hal yang sifatnya lebih general, karena secara spesifik kan nanti akan ada banyak para pakar akreditasi, ya. Ada Bu Roro, ada Bu Rukiah, ada Pak Sunarto tadi, ya, yang memang sehari-hari menggeluti kegiatan akreditasi. Saya memang waktu itu ikut, ya, tapi tidak sempat ikut tim karena kesibukan, dan saya mohon untuk tidak begitu aktif dalam kegiatan akreditasi rumah sakit. Jadi mungkin kalau hal-hal yang sifatnya teknis, pembahasan mengenai standar-standar yang ada di standar akreditasi atau elemen, ya, dan lain sebagainya, lebih banyak atau lebih bisa dalam didiskusikan dengan narasumber yang lain. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, izin share screen. Di perjalanan saya membuat sebuah paparan, bahan untuk paparan. Jadi ya, jelas ya teman-teman, ya, saya kira sudah jelas, sudah nampak ya. Ya, jelas Pak. Baik, judulnya peran profesionalisme perawat dalam mensukseskan akreditasi rumah sakit, tentunya sesuai dengan standar akreditasi yang baru berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022, ya. Nah, perlu diketahui bahwa ada perubahan sedikit mekanisme akreditasi rumah sakit yang dulu hanya satu lembaga dan dengan standarnya dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, saya katakan KARS lah, ya. Nah, sekarang rupanya perubahan kebijakan itu, standar itu adalah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
namun lembaga yang melakukan akreditasi bisa lebih dari satu. Kita ketahui sekarang ada 6 ya. Baik, kita mencoba untuk mengikuti kebijakan tersebut, terutama dari sisi keperawatannya. Kalau kita lihat tujuan akreditasi itu adalah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Nah, pelayanan rumah sakit ini, saya sebagai perawat sebenarnya mengajak teman-teman perawat maupun para pimpinan perawat yang di rumah sakit ini untuk bisa terus-menerus menyuarakan bahwa pelayanan rumah sakit itu adalah sangat tergantung juga dari pelayanan keperawatan. Ya, karena sangat esensial pelayanan keperawatan itu. Bahkan disebutkan dalam undang-undang secara eksplisit dibanding dengan pelayanan yang lain. Itu menunjukkan betapa pentingnya pelayanan keperawatan di rumah sakit itu. Bahkan Gilis ya, Gilis tahun berapa itu, bahkan sudah tahun 92 sudah pernah merumuskan bahwa 80% kegiatan di rumah sakit itu adalah nursing gitu. Jadi sangat mempengaruhi pelayanan keperawatan itu dari berbagai hal, termasuk mutu ya. Mutu pelayanan rumah sakit itu juga sangat bergantung pada mutu pelayanan keperawatan kita. Maka saya kira dengan akreditasi ini tentu pelayanan keperawatan menjadi kunci juga. Oleh sebab itu saya banyak mendengar atau mendapatkan informasi ya, hampir di seluruh rumah sakit komponen atau bahkan penyelenggara panitia mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, akreditasi ini adalah banyak tenaga-tenaga keperawatan ya, yang lebih banyak gitu ya, dan berkecimpung dan bergelut di dalam rangka akreditasi ini. Yang berikutnya tujuannya adalah agar tercapai tata kelola rumah sakit. Ini salah ketik itu, rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Jadi istilah ini diambil dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu good corporate governance atau tata kelola rumah sakit, dan good clinical governance, tata kelola klinis yang baik. Nah, apa yang dimaksud tata kelola rumah sakit adalah tata kelola yang terkait dengan eksistensi daripada kelembagaan rumah sakit itu sendiri. Ya. Jadi dalam kelembagaan itu mulai dari bagaimana kepemilikan, kemudian hubungan antara pemilik dengan manajemen, ya, kemudian bagaimana memanage rumah sakit itu, termasuk pengelolaan sumber-sumber yang ada, yaitu namanya tata kelola rumah sakit ya. Yang kedua ada tata kelola klinis. Nah, tata kelola klinis ini memang beberapa tahun terakhir ini, mungkin 10 tahun terakhir ini menjadi istilah yang memang sering didengungkan, terutama pada Persian itu orang-orang penggelut pemerhati rumah sakit ya. Nah, tata kelola klinis ini adalah tata kelola pelayanan klinis ya. Nah, walaupun pelayanan klinis gitu ya, definisi yang terminologinya itu juga belum firm, tetapi paling tidak kita bisa tahu bahwa yang disebut dengan pelayanan klinis itu pelayanan yang diberikan oleh para klinisi-klinisi. Klinisi-klinisi itu ya kita sebut adalah, kalau boleh kita ringkas, adalah sebagai pemberi asuhan. Nah, memang istilah asuhan ini kalau tidak salah saya memang keperawatan yang memang pertama kali mempopulerkan kata asuhan ini, yang kita kenal dengan asuhan keperawatan. Barulah muncul asuhan-asuhan yang lain juga mulai muncul gitu ya. Nah, dan terakhir saya mendapat pelajaran dari almarhum Prof. Marifin Hussein bahwa rumah sakit itu memberikan bukan hanya pelayanan tetapi juga asuhan rumah sakit. Nah, asuhan rumah sakit ini adalah merupakan perwujudan dari gabungan berbagai asuhan-asuhan
klinis, ya, asuhan klinis. Nah, ini yang mungkin barangkali tata kelola klinis ini yang kita maksud adalah bagaimana tata kelola terhadap asuhan para klinisi-klinisi yang ada di rumah sakit. Yang ketiga adalah bagaimana tujuan akreditasi ini merupakan pelaksanaan program pembangunan nasional, terutama di bidang kesehatan yang terkait dengan penyediaan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kita tahu bahwa kelompok standar akreditasi rumah sakit sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 1128 itu ada dibagi menjadi 4 kelompok, ya, manajemen. Nah, ini mungkin Pak Sunarto pakarnya sudah memberikan ini, ya, saya nggak akan sampaikan lagi. Dan di spreading di dalamnya itu bagian ada elemen-elemen standar-standar yang merupakan penjabaran dari standar manajemen rumah sakit, ya. Misalnya ada di manajemen itu ada TKRS, KPS, dan seterusnya, ya. Juga pelayanan berfokus pasien, sasaran keselamatan, program nasional, dan lain sebagainya. Nah, di manakah perawat berperan di sini? Nah, tentu kalau perawat yang ada di manajemen rumah sakit, ya, manajemen di dalam rumah sakit tentu menjadi juga tugasnya. Oleh karena itu di sebelah sini ada tugas perawat, ya. Terutama kalau misalnya untuk yang di pelayanan, ya, itu juga ada yang namanya tugas perawat. Nanti disampaikan tugas perawat itu apa saja, yaitu dalam pemberian asuhan keperawatan, baik itu asuhan keperawatan di UKM, OKP atau UKM, khusus rumah sakit biasanya UKP, ya. Dan di dalam standar 2 ini banyak sekali yang perawat terlibat di sini, ya. Mulai dari akses dan kontinuitas pelayanan ada perawat terlibat. Hak pasien dan keluarga tentu, ya, ini dalam pemberian informasi, menjamin hak pasien dan keluarga dan lain sebagainya, ini ada keterlibatan perawat. Apalagi pengkajian pasien, bahkan ditengarai bukan hanya di UKP, di UKM sendiri, ya, pengkajian pasien itu ada juga sudah mulai perawat, ya. Kemudian pelayanan dan asuhan pasien tentu saja, ya. Pelayanan anestesi dan bedah tentu ada perawat, ya. Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, walaupun ini identik dengan tenaga kefarmasian, tetapi hubungannya bagaimana pemberian obat itu administering. Administering itu adalah di dalam istilah profesinya itu adalah memastikan bahwa obat ini masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu menjadi peran perawat juga di situ, ya. Kemudian komunikasi dan edukasi. Nah, ini penting juga, dan saya kira pada banyak hal masalah klien itu memerlukan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku, dalam konteks memerlukan intervensi komunikasi dan edukasi. Perawat juga terlibat di situ. Begitu juga dengan sasaran keselamatan pasien. Bagaimana undang-undang keperawatan kita mempunyai azasnya, itu adalah salah satunya keselamatan pasien, sehingga keselamatan pasien ini menjadi sesuatu yang memang kita bawa dalam setiap detik hubungan kita dengan klien maupun dengan lingkungan, ya. Yang berikutnya adalah program nasional. Banyak program nasional yang menjadi prioritas, misalnya TB, stunting, dan lain sebagainya. Ini melibatkan juga perawat di dalamnya. Jadi kesimpulan saya sebenarnya akreditasi ini memang banyak sekali keterlibatan perawat di sini. Oleh karena itu saya kira ayo kita menguatkan diri kita dan menyampaikan pada pihak-pihak lain bahwa kita ini terlibat banyak loh di sini, agar mereka bisa menghargai dan memberikan satu apresiasi kepada perawat, reinforcement yang positif, supaya kita lebih termotivasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Ini tugas perawat, ya. Tugas perawat itu ada 6, ya. Di masing-masing tugas perawat itu ada wewenangnya, ya. Nah, ini
kalau tadi intinya adalah profesionalitas, maka sebenarnya salah satu poin dari profesionalitas itu, kalau saya pernah mendefinisikan profesional itu dua saja sebenarnya. Dia adalah memberikan praktiknya secara baik dan benar. Seperti apa baik itu? Baik itu adalah memenuhi kaidah-kaidah kebaikan, ya, yang ditentukan kebaikan itu oleh komunitasnya sendiri, ya. Baik menurut perawat itu begini loh, maka dibuatlah sebuah yang namanya standar kebaikan. Nah, inilah baru muncul namanya etika profesi, ya. Nah, etika profesi itu nilainya banyak sekali, nilai-nilainya itu, maka dikodifikasi untuk memudahkan penerapannya. Maka kodifikasi dari nilai-nilai etika keperawatan itu kita buatlah namanya kode etik keperawatan, ya. Maka sebenarnya kesimpulannya, bagaimanakah praktik yang baik dari seorang perawat bila praktik tersebut memenuhi kaidah-kaidah etika keperawatan yang tercantum dalam kode etik, ya. Kemudian juga tidak cukup baik, tetapi dia harus benar, ya. Benar itu ada dua lagi. Benar menurut peraturan perundang-undangan. Artinya setiap gerak langkah kita itu ada dasar hukum, dasar legalitas yang bisa kita lakukan. Maka kalau dia lakukan secara benar menurut hukum, saya kira dia profesional gitu, ya. Tapi benar ini ada satu lagi, benar menurut ilmu pengetahuan dan teknologi perawat, ya, bahwa perawat itu ditumbuh kembangkan pada sistem pendidikan tinggi, tentu punya tubuh ilmu pengetahuan yang kuat, sehingga dia tubuh pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu cukup banyak, maka dirumuskan dalam sebuah yang namanya standar. Jadi oleh karena itu kita mau profesional pegang saja tiga. Pertama, pegang kode etik. Dua, pegang peraturan perundang-undangan. Tiga, pegang standarnya. Kalau itu kita lakukan dan dilakukan secara continue dan improvement, itulah ciri profesional, ya, seorang perawat, ya. Itu pemberi asuhan. Kedua, penyuluh konselor, ya, penyuluh konselor, tugas perawat sebagai penyuluh konselor, ya. Kemudian sebagai pengelola ini adalah pengelola pelayanan keperawatan, ya. Yang ketiga sebagai peneliti keperawatan, pelaksana tugas. Nah, ada dua pelaksana tugas ini, pelaksana tugas dalam pelimpahan wewenang khusus pada tindakan medik dan pelaksana tugas dalam keadaan terbatas tertentu. Dalam setiap tugas ini berisi wewenang-wewenangnya. Yang wewenang ini juga menurut Permenkes 26 2019 sudah dibagi berdasarkan kualifikasi perawat yang ada, yaitu perawat vokasi dan perawat profesi, ya. Perawat vokasi adalah perawat yang diberikan atau diarahkan untuk mempunyai kemampuan teknis keperawatan, sementara perawat profesi adalah yang diarahkan untuk mempunyai keahlian khusus melakukan asuhan keperawatan. Nah, bagaimana dengan yang nurse spesialis? Nurse spesialis adalah diberikan pada permen itu diarahkan pada perawat yang akan melakukan pengelolaan asuhan keperawatan pada bidang spesialisnya. Nah, tapi ingat bahwa sistem pencapaian kompetensi di bidang kesehatan, termasuk di keperawatan, di kedokteran, ya, di hampir semua profesi itu sifatnya kumulatif, ya. Kalau dia sudah sudah sampai profesi nurse, dia sesungguhnya sudah mempunyai lebih dari kemampuan diploma. Kalau dia sudah punya nurse spesialis, maka sesungguhnya dia sudah mempunyai, kalau lewat nanti nggak punya lagi, ya. Sudah mempunyai kemampuan sebagai seorang profesi. Itu sifatnya kompetensi itu adalah kumulatif, ya. Nah, itu lalu sebagai komponen utama di rumah sakit, tentu bagaimana kita lihat posisi keperawatan di rumah sakit itu seperti apa, ya. Rumah sakit, perawat di rumah sakit itu menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ada beberapa aspek yang dijelaskan. Yang pertama adalah
perawat adalah termasuk SDM rumah sakit. Maka SDM rumah sakit itu menurut Undang-Undang Rumah Sakit dibagi menjadi 5. 5 saja. Yang pertama adalah medis, tenaga medis, dan penunjang medis. Ini bisa bicara SDM ya. SDM medis dan penunjang medis. Kedua, SDM keperawatan. Yang ketiga, SDM kefarmasian. Yang keempat, SDM non-kesehatan. Yang kelima, SDM manajemen rumah sakit. Jadi kalau dilihat di sini, eksistensi keperawatan eksplisit disebutkan bersama medis dan penunjang medis, kefarmasian, manajemen rumah sakit, dan non-kesehatan. Memang keperawatan di sini karena belum 2009 ini kan masih belum ada undang-undang tenaga kesehatan, belum ada undang-undang keperawatan, belum ada undang-undang kebidanan, maka dilihat di sini ada keperawatan ini perawat dan bidan begitu. Nah ini yang menjadi sedikit biasanya banyak diskusi di lapangan ya. Nah apakah komitenya menjadi satu, komitenya berdua ya, dan seterusnya. Asuhannya apakah asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan kan? Nah, kalau melihat dari sini asal mula dari undang-undang rumah sakit ini, maka keperawatan ini terdiri dari 2 tenaga tadi ya. Nah, sementara tenaga yang lain di mana? Radiografer mana? Kemudian fisioterapi ada di mana? Gizi ada di mana? Ya. Kemudian rekam medik ada di mana? Itu kalau penafsiran saya masuknya penunjang medis. Jadi medis dan penunjang medis, keperawatan, kefarmasian, manajemen rumah sakit, dan non-kesehatan. Kita lihat mereka SDM di rumah sakit ini berdasarkan apa bekerja? Ya, mereka harus nih, undang-undang mengatakan harus berdasarkan apa? Standar profesi. Masing-masing punya standar profesi. Nah, perawat sendiri sudah disahkan standar profesinya nomor 425 tahun 2019. Nah, ini 2020. Jadi jangan lupa juga menjadi acuan penyelenggaraan pengelolaan SDM keperawatan di rumah sakit. Kedua adalah etika profesi. Etika profesi ini ya acuannya adalah karena tadi dikodifikasi dengan kita sebut dengan kodifikasi, yaitu kode etik keperawatan. Kemudian ada menghormati hak pasien, ya. Ini ada pernyataan hak pasien di rumah sakit dan ada patient safety, ya. Patient safety ini selalu ya menjadi perhatian utama, ya. Makanya di sini nakes harus bekerja sesuai dengan keselamatan pasien. Yang berikutnya adalah sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Kita lihat standar pelayanan rumah sakit itu terdiri dari standar apa saja. Disebutkan dalam undang-undang, dilihat di pasal 13. Itu dikatakan bahwa standar pelayanan rumah sakit itu terdiri dari standar pelayanan medik. Kemudian standar prosedur operasional, serta standar asuhan keperawatan. Jadi standar ASKEP ini sendiri malah dia tersebut secara eksplisit oleh undang-undang di penjelasannya. Sementara ada satu pasal lagi yang menyebabkan standar kefarmasian. Jadi sebenarnya kalau mau jujur dikatakan isi rumah sakit itu yang dominan itu adalah medik, perawat, dan farmasi gitu. Ya, jadi kalau menurut undang-undang rumah sakit maka tentu pelayanan keperawatan dengan standar asuhan keperawatannya itu mewarnai bagaimana rumah sakit itu bermutu atau tidak. Sukses atau boleh dikatakan lain, kalau pengukuran mutu itu oleh eksternal dalam hal ini adalah akreditasi, sukses tidaknya akreditasi tersebut maka sangat tergantung pada sukses tidaknya keperawatan dalam menata menjamin mutu di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan itu sendiri. Nah, saya ambil ini dari PP 47 tahun 2020 ya, tentang penyelenggaraan bidang kesehatan di rumah sakit ya. Dikatakan bahwa pelayanan rumah sakit itu bisa rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Itu apa saja isinya pelayanan rumah sakit itu? Pelayanan medik, kalau tadi bilangnya tenaga, sekarang kita bicara pelayanannya.
pelayanan medik dan penunjang medik, ya, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan muncul sendiri, ya. Kemudian pelayanan penunjang. Jadi ada 4 pelayanan besar ini yang ada di rumah sakit, ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini penting sekali untuk kita pahami bahwa memang pelayanan keperawatan eksplisit sekali di dalam sebuah rumah sakit. Nah, lalu di pelayanan keperawatan itu menurut pasal berikutnya di PP 47 tadi, yang disebut dengan pelayanan keperawatan itu adalah pelayanan, ini salah tulis lagi nih, pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis. Nah, untuk penyelenggaraan ini tentu harus ada sistem yang baik, yang kuat. Sistem itu terdiri dari input, proses, dan outputnya. Inputnya misalnya tenaga. Nah, kalau sekarang ini banyak tenaga-tenaga yang dapat melakukan asuhan keperawatan generalis. Tapi bagaimanakah yang spesialis? Gitu ya. Nah, tentu di rumah sakit dengan tuntutan adanya pelayanan asuhan keperawatan spesialis, maka rumah sakit harusnya juga sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan nurse spesialis untuk bisa melakukan asuhan-asuhan yang spesialis yang di rumah sakit tersebut. Apalagi hari ini Menteri Kesehatan kita ini mencanangkan ada 4 prioritas masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di setiap rumah sakit, bahkan untuk dapat diberikan pelayanan pada seluruh kabupaten kota, yaitu KJSU. KJSU itu adalah pelayanan terhadap masalah-masalah kanker, J-nya itu jantung, U-nya uronefrologi, dan S-nya itu adalah stroke gitu atau neurologi, ya. Jadi 4 besar itu. Nah, sementara di keperawatan sendiri belum ada nih perawat spesialis jantung, perawat spesialis urologi, perawat spesialis neurologi. Yang baru ada sekolahnya di UI, spesialis onkologi, dan itu pun baru 1 tahun ini berjalan. Nah, sementara kebutuhan dalam waktu singkat ini untuk memenuhi pelayanan 4 hal itu di seluruh kabupaten kota. Nah, ini menjadi persoalan kita. Nah, lalu untuk bisa ke sana maka tidak boleh tidak boleh sama asuhan perawat generalis dan spesialis ini, ya. Harus ada berbeda levelnya, maka harus ada sistem rujukan internal kita. Nah, untuk sementara ini kita atau PPNI sendiri mendorong universitas-universitas, ya, stikes-stikes yang sudah mampu mendirikan spesialis, kita dorong mendirikan spesialis. Nah, cuma persoalannya bagaimana spesialis yang bagaimana? Nah, ini kami kemarin diskusi dengan teman-teman di FIKUI bahwa bisa nggak nanti spesialis itu misalnya KMB, ya kan, itu KJSU itu di wilayah KMB semua tuh. KMB tetapi dengan kekhususan jantung, KMB kekhususan kanker, KMB kekhususan urologi, KMB kekhususan stroke begitu. Nah, ini sedang coba dikaji, mudah-mudahan ini bisa menjadi usulan kita kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan supaya ini bisa tercapai inputnya, yaitu ada tenaga-tenaga spesialis. Nah, sementara belum itu, PPNI menyiapkan diri untuk melakukan pelatihan dalam bentuk sertifikasi, ya, untuk memenuhi kemampuan-kemampuan yang kira-kira mengarah kepada spesialisasi. Kalau judulnya profesionalisme perawat, maka kita mengartikan bahwa yang disebut dengan ini menurut American Association of Nursing College ini, pelaksanaan secara konsisten nilai-nilai utama dan bukti dengan pelaksanaan kerja perawat dengan profesional kesehatan lain guna mencapai kesehatan optimal dan kesejahteraan bagi pasien, keluarga, komunitas dengan secara bijak menerapkan prinsip altruisme, keunggulan, kepedulian, etik, rasa hormat, komunikasi, dan akuntabilitas, ya. Nah, ini diantaranya adalah nilai-nilai altruisme, artinya nilai-nilai utama ini
yang harus dipertahankan pada setiap orang perawat pada saat melaksanakan prakteknya. Itulah yang dapat membentuk profesionalisme kita semakin baik. Altruism, otonomi, respect, integritas, justice, accountability ya. Oke. Nah, kira-kira profil perawat yang seperti apa yang kita sebut dengan profesional ya. Satu, dia memiliki pengetahuan teoritis untuk praktik yang aman dan membuat keputusan. Yang kedua, menggunakan proses keperawatan secara sistematis. Ini dalam pemberian asuhan ya. Kemudian mengenal kemampuan dan keterbatasan diri, selalu meningkatkan kompetensi ya. Jadi ini menjadi masalah juga buat kita. Nah, oleh karena itu mungkin di kualifikasi dan pendidikan staf barangkali ini nanti. Yang penting ada program-program pelatihan bagi perawat yang terencana. Nah, pelatihan ini kami kemarin dikunjungi oleh kantor PPNI itu oleh Bapak Menteri Kesehatan Pak Bu Dirjen. Kita diskusi persoalan tenaga perawat ini yang memang problemnya cukup kompleks. Salah satu yang kita diskusikan itu terkait dengan karir. Ya, banyak sekali teman-teman itu berpindah-pindah rotasi tapi tidak sesuai dengan kompetensinya ya. Sudah harusnya di ICU, pindahnya ke ruang anak dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus disusun oleh rumah sakit, bagaimana juga menjamin tetap karir yang ada di masing-masing itu membutuhkan kompetensi yang linier ya. Jangan tiba-tiba dipindah, apalagi pindahnya bukan ke perawatan. Ya, karena kebutuhan rumah sakit, ada perawat yang sudah luar biasa punya kehandalan, pindahnya ke medical record gitu. Nah, ini juga sudah, kalau ke medical record bukan jadi perawat lagi, STR-nya sudah berubah dan bahkan tidak bisa punya STR karena di medical record STR-nya harus melalui pendidikan pendidikan medical record ya. Begitu juga ke tempat lain ya. Bahkan ada yang ke laundry ini. Nah, menurut saya sih bagi pimpinan keperawatan harusnya itu dipertahankan, jangan kecuali memang usulan yang bersangkutan dan tidak mau jadi perawat lagi. Karena itu hak sebagai seorang profesi untuk tetap menjalankan profesinya. Terus keterampilan komunikasi secara efektif dengan klien dan sejawat, tentu ini makanya ada pelatihan-pelatihan tentang komunikasi efektif ya. Menerapkan keterampilan interpersonal dalam kepekaan budaya ya. Dan dia juga harus memiliki kemampuan yaitu bekerja secara efektif dengan staf pendukung, mendelegasikan dan mensupervisi tugas dengan sikap yang tepat kalau dia menjadi ketua tim, menjadi kepala ruangan dan lain sebagainya. Memahami pentingnya pendokumentasian yang lengkap akurat, menerapkan etika kerja, kecepatan bekerja dengan kemahiran teknik dasar yang dikuasai ya. Nah, ini ada istilah lagi, ada personality dan power. Jadi untuk menjadi profesional itu seorang perawat itu harus juga bisa kita sebut dengan personality. Ini personality terdiri dari penjabaran dari kata pleasantness ya. Good manners and smile are nature assetnya. Artinya dia selalu dalam sikap yang baik, yang sopan, santunnya tinggi gitu ya. Kemudian dia sangat mempunyai motivasi, keinginan untuk membantu orang lain, eagerness to help others ya. Kemudian respect for other people, ini tentu ini pastilah kita selalu menghormati orang lain ya, termasuk privasinya ya. Terus mempunyai satu rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian juga mempunyai keteraturan pemikiran, artinya sistematis ininya berpikirnya ya. Kemudian juga N-nya itu kerapihan ya dan seterusnya. Nah, A-nya akurasi ya, akurat, tepat dalam segala sesuatu. Loyalty tentu saja dia ada satu kesetiaan di dalam rangka melaksanakan termasuk kesetiaan itu loyal
untuk menerapkan SOP dan lain sebagainya. Punya kecerdasan yang tinggi, kemudian kemampuan berbicara yang baik, ya, dan tentu yearning, ya, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ciptakan untuk menjadi perawat yang profesional tadi. Selain personality juga ada istilah power, ya. Dia positif, ya, sikapnya positif, kemudian juga perhatian terhadap orang lain, kata-katanya juga cukup baik dan tertata, ya, dan ketertarikan membuat tertarik untuk memperluas ketertarikan in other people and things about you, kan. Artinya dia itu membuat orang lain bisa tertarik untuk berhubungan, berinteraksi maksudnya, ya. Dan tentu saja ini yang menjadi perhatian kita semua. Kok pindah? Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Ya, terakhir saya yang materi kedua itu saya belum buat slide-nya, terus terang saja. Namun dalam pemikiran kita bahwa itu kan banyak persoalan overlapping antara peran komite keperawatan dengan bidang perawatan. Itulah ya yang menjadi perhatian utamanya, ya. Oleh karena itu menurut kita coba pahami saja Permenkes 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan itu. Jadi komite keperawatan itu fungsinya ya 3, yaitu melakukan credentialing. Credentialing itu tidak sama dengan rekrutmen, ya. Credentialing itu tidak sama dengan rekrutmen. Bahkan ada pengertian bahwa rekrutmen itu di luar credentialing. Jadi credentialing itu sebenarnya setelah direkrut baru di credentialing gitu. Nah, ini yang menjadi pembedanya. Nah, lalu di manakah peran komite? Komite keperawatan ya ada di credentialingnya. Sementara bidang perawatan di mana? Ada di proses rekrutmennya. Ya, ada di proses yang namanya sistem SDM-nya. Kalau bidang perawatan mengenai SDM. Sistem SDM itu ada 5. Yang pertama adalah bagaimana itu rekrutmen. Yang kedua adalah pengembangan. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Yang keempat itu ada yang awal tadi perencanaan atau manpower planning. Yang keempat itu penilaian kerja. Yang kelima adalah remunerasi. Jadi ada 5 sebenarnya fungsi SDM atau sistem SDM itu dibicarakan. Nah, bidang keperawatan sebagai atau divisi keperawatan sebagai penggawa dari sistem SDM keperawatan ini, ya, maka dia berfungsi, ya, sistem SDM-nya itu dalam 5 hal ini, ya. Nah, walaupun di sisi lain bidang perawatan juga berfungsi di dalam pelayanan, yaitu apa? Yaitu dalam rangka memberikan support, memberikan support sumber daya yang ada, bisa sumber daya material, sumber daya lingkungan, sumber daya itu man, money, material, method, ya. Nah, itu sumber daya. Sementara kalau komite keperawatan adalah bagaimana tadi mengelola daripada good clinical governance, ya, good clinical governance. Nah, inilah yang harus dikelola oleh komite keperawatan. Good clinical governance itu mengarah pada bagaimana seseorang itu dijamin dia itu melaksanakan praktek yang aman dan baik buat dia maupun buat lingkungan, apalagi buat pasien, dan berkualitas, ya, secara praktisionalnya, secara praktisnya. Maka dari itulah peran utamanya adalah melakukan credentialing, kemudian
menetapkan merinci kewenangan klinisnya, yang bisa dilakukan apa, yang tidak apa, kan gitu ya. Barulah mengusulkan kepada pimpinan untuk bisa diberikan surat penugasan. Kemudian itu yang kedua dalam fungsi pengembangan profesi ya. Pengembangan profesi, kalau implementasi misalnya pelatihannya itu ada di divisi keperawatan atau di bidang diklat yang ada di rumah sakit, ya kan? Tetapi asupan terhadap pengembangan SDM dalam konteks prakteknya itu juga dapat dilakukan, diberikan masukan oleh komite keperawatan. Ya, saya ambil contoh misalnya setelah dilakukan kredensialing ini, rumah sakit ini membutuhkan perawat-perawat dengan kualifikasi dengan kompetensi A, B, C, D, E. Ternyata hanya baru bisa AB, ya. CDE inilah yang menjadi usulan daripada komite keperawatan kepada pimpinan rumah sakit yang nanti implementasi terhadap pelatihan itu ada pada mungkin bidang perawatan, mungkin juga bidang diklat di rumah sakit. Begitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga tentang etika dan disiplin. Nah, etika dan disiplin ini menurut saya ini memang agak perlu pembahasan lebih lanjut karena kita memang belum banyak berdiskusi tentang ini. Tetapi ada satu hal yang memberikan batasan menurut saya. Kalau sudah pada pemberian sanksi, namanya sanksi etik, itu bukan kewenangan dari rumah sakit. Ya, itu kewenangan organisasi profesi. Kalau terkait dengan sanksi disiplin profesi, maka itu bukan kewenangan daripada rumah sakit, tapi itu adalah kewenangan dari konsil, ya. Nah, kalau kita ambil contoh lah ya, yang sudah ada normanya yang terterapkan secara bagus, misalnya di profesi kedokteran, ya. Apakah dokter pernah mendapatkan sanksi etik dari rumah sakit? Tidak bisa, karena yang memberikan sanksi etik adalah komite Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Begitu juga rumah sakit tidak bisa memberikan sanksi disiplin, ya. Nah, tetapi dalam wilayah pembinaan tentu bisa dilakukan pembinaan disiplin oleh komite keperawatan, pembinaan etik oleh komite etik rumah sakit, komite etik keperawatan, subkomite etik keperawatan, komite keperawatan, kan gitu. Nah, tentu ini harus berkoordinasi ya komite-komite etik, subkomite etik dan disiplin ini dengan instansi luar, yaitu organisasi profesi dan konsil keperawatan, karena di sanalah fungsi-fungsi disiplin. Nanti komite keperawatan, etika keperawatan sudah dijabarkan dengan pedoman perilaku, ya. Nanti akan ada rincian disiplin keperawatan itu oleh konsil keperawatan. Nah, disitulah yang menjadi acuan pembinaan daripada komite keperawatan, ya. Nah, lalu kalau sanksi yang ada di rumah sakit apa? Sanksi yang ada di rumah sakit adalah sanksi peraturan yang ada di rumah sakit, ya. Nah, walaupun ada misalnya ada beririsan normanya, tapi sanksinya itu sanksi rumah sakit, bukan sanksi etika. Misalnya sanksi disiplin rumah sakit, sanksi pelanggaran peraturan rumah sakit, ya. Nah, itu nggak ada masalah walaupun normanya sama, ya. Misalnya melakukan tidak menghormati pasien gitu misalnya. Kalau itu normanya itu tertera dalam peraturan rumah sakit, maka dia akan mendapatkan sanksi rumah sakit. Nah, barangkali hal seperti itu yang bisa membedakan antara divisi atau bidang perawatan dengan komite. Lebih kepada bagaimana komite ini agar clinical governance-nya itu bisa berjalan, ya. Saya kira itu Pak Paulus yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada diskusi yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Pemaparan yang luar biasa mencerahkan kita semuanya ya tentang dua topik mendasar, ya, peran perawat, ya, khususkan akreditasi rumah sakit, ya. Bapak Ibu, ya, sudah masuk beberapa pertanyaan untuk Pak Harif, ya.
Boleh saya pilih ya. Yang pertama ini dari Ibu Rati Rohaidi, ya, dari rumah Rumkit, ya, Jawa Barat. Uh, Bagaimana cara menyikapi jika masih terjadi adanya tumpang tindih job desk antara perawat dengan tenaga medis lainnya, sehingga peran dan tugas perawat menjadi kurang maksimal dalam memberikan asuhan secara profesional. Barangkali Pak Harif bisa memberikan pencerahan terkait ini. Maksudnya tumpang tindih bagaimana, Pak? Begini, saya kira kita makanya PPNI menolak untuk undang-undang keperawatan itu dicabut ya. Sekarang ini kan pemerintahan dan DPR sedang berusaha membahas RUU Kesehatan. Salah satu implikasinya adalah mencabut undang-undang keperawatan. Nah, kalau undang-undang keperawatan itu dicabut, maka nggak jelas lagi kewenangan perawat itu seperti apa. Ya. Nah, sekarang ini sudah dijelaskan dalam undang-undang kewenangan perawat A, B, C, D sampai Z. Ya. Nah, itulah kewenangan perawat. Nah, yang dimaksud dengan overlap tadi yang mana? Nah, kalau kewenangan dokter A, B, C, D gitu. Nah, mungkin yang saya pikirkan misalnya begini, antara perawat dokter dan perawat farmasi ini yang paling banyak. Saya ambil contoh ya. Kalau perawat dengan tenaga kefarmasian, itu kan misalnya meracik obat. Ya kan itu yang dimaksud ya. Meracik obat sebenarnya secara konsepsionalnya adalah kewenangan tenaga kefarmasian. Kewenangan kita apa? Yaitu administering yang saya sampaikan di awal. Yaitu memastikan obat tersebut masuk ke dalam tubuh manusia sesuai dengan dosis dan jenis obatnya itu. Maka administering itu ya kita memberikan obat, ya kan? Tetapi yang meracik misalnya ya harus berapa komposisinya, dicampur apa, itu adalah tenaga kefarmasian. Nah, fakta di lapangan memang karena keterbatasan tenaga kefarmasian, akhirnya perawat ya, bahkan obat-obat yang sangat beresiko misalnya obat-obat kanker pun itu masih perawat yang meracik. Ada beberapa. Nah, saya berharap sih ke depan ini bukan soal overlap, ini soal bagaimana penegakan daripada aturan. Ya, aturan yang tentu menjadi peran tanggung jawab utamanya pimpinan rumah sakit. Karena pimpinan rumah sakit itu bertanggung jawab pada good corporate governance dan good clinical governance. Ya, dalam hal good clinical governance inilah dirinci nanti rincian kewenangan klinisnya apa gitu. Nah, saya kira gitu. Makanya perlu akreditasi, ada syarat jumlah tenaga kefarmasian, ada syarat jumlah perawat, ada syarat jumlah gizi, dan lain sebagainya. Itu untuk memenuhi tugas-tugas yang ada di rumah sakit supaya sesuai dengan standar gitu. Itu. Yang kedua, yang saya asumsikan adalah soal overlap itu dengan tenaga medis, apa ya, atau mungkin yang dimaksud adalah tindakan medis yang dilimpahkan. Ya barangkali ya, saya nggak tahu itu barangkali ininya. Kalau kita yang dilimpahkan, itu sudah ada solusinya. Yang pertama syaratnya harus tertulis. Ya. Nah ini pun harus diatur di dalam nursing staff bylaw kita, dalam hospital bylaw kita, dalam medical staff bylaw kita. Jadi ada 3 bylaws itu harus dibuat itu tertulis. Nah, tinggal bagaimana mematuhinya. Yang kedua, yang tertulis tersebut ada 2. Apakah dia didelegasikan atau dimandatkan? Ya, kalau didelegasikan itu kepada siapa? Kepada perawat profesi. Ya, boleh nggak kepada perawat vokasi? Boleh, asal dia sudah pelatihan. Ya, nah ini undang-undang menyebutkan gitu. Jadi dia bilang begini. Pelimpahan wewenang secara delegasi diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi yang terlatih, begitu, ya. Jadi itu bunyinya. Nah, jadi kalau kepada perawat profesi tidak perlu pelatihan, tapi kalau perawat vokasi dia perlu pelatihan, ya. Nah, kalau yang kedua, apakah pelimpahan tersebut melalui yang kedua namanya? Kalau
delegasi tanggung jawab pada yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini dokter. Nah, kan sudah tidak overlap nih. Nah, yang kedua adalah pelimpahan wewenang secara mandat. Nah, kalau mandat ini si dokter yang memberikan pelimpahan tersebut masih bertanggung jawab atau tetap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh perawat. Tapi ada syarat di situ harus dengan pengawasan. Nah, saya asumsikan pengawasan hari ini masih pengawasan melekat dong. Hadir ada dokternya di situ. Tapi kalau dokternya terus tinggal keluar, lah terus nggak bisa itu di mandat, dia harus delegasi gitu ya, harus ditinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak ada di situ gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya harus dibahas oleh siapa? Oleh pimpinan rumah sakit antara dua gerbong besar, komite medik, komite keperawatan. Saya kira itu, Pak. Baik, ya. Jadi jawaban dari Pak Arif ya sudah sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang terkait ya. Mbak Reti, Mbak Rat, halo? Siap Ibu Pak? Yang perlu dikonfirmasi dari apa yang sudah disampaikan Mbak Arif? Siap izin, memang kan kebetulan kalau di kami kan ada beberapa yang dimandatkan kepada kami, itu salah satunya kan kayak pemasangan intubasi, terus dan juga kalau emang untuk obat-obatan kan masih dipegang sama perawat juga Pak ya. Jadi itu kalau untuk tindakan seperti pemasangan intubasi kan mungkin kami dilakukan Pak ya, izin. Untuk pasien-pasien yang perawat yang di ICU khususnya Pak, izin. Ya, tadi jadi masuknya pada tugas perawat dalam pelimpahan wewenang tindakan medis. Ya, menurut undang-undang. Pelimpahan wewenang itu terdiri dari dua. Apakah itu delegasi ataukah mandat? Nah, undang-undang tidak merinci itu semua. Nah, menurut saya yang patut merinci itu adalah rumah sakit itu sendiri. Ya. Melalui siapa? Komite medik dan komite keperawatan. Untuk perawat di ICU, mana yang boleh dilakukan oleh perawat yang dilimpahkan secara delegasi. Artinya ditinggal tuh, ya, ditinggal tanggung jawabnya berpindah kepada perawat. Harusnya memang yang harus diperjuangkan karena tanggung jawabnya berpindah. Kalau apa yang mengikuti tanggung jawab itu juga harus berpindah. Saya ambil contoh, kalau ada uangnya ya harus berpindah uangnya. Nah, ini yang masalahnya kan, masalahnya. Yang kedua, tetapi jangan uangnya aja yang kita ingin, resiko juga harus berpindah kepada kita. Resikonya macam-macam, termasuk resiko tuntutan hukum. Jadi itu implikasi terhadap pelimpahan wewenang berbeda antara delegasi dan mandat. Nah, kalau dia mandat, maka tanggung jawab masih pada dokter tersebut. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana teman-teman kalau dimandatkan? Ya dilaksanakan. Karena wajib dalam Undang-Undang Keperawatan, wajib melaksanakan pelimpahan wewenang yang didelegasikan atau yang dimandatkan oleh tenaga medis. Tapi catatannya selama sesuai dengan kompetensi, ya. Nah, karena itu teman-teman yang di ICU harus juga punya kompetensi untuk melakukan intubasi, ya. Kenapa? Karena pada satu saat akan dapat mandat atau delegasi oleh tenaga medis. Nah, tapi kalau dia tidak kompeten, maka tidak boleh melakukan itu. Gitu. Nah, itu saya kira Pak Paulus. Baik, saya kira jelas ya terkait dengan apa itu delegasi dan juga mandat ya, dan beberapa persyaratan memang tadi disarankan Pak Arif ya, kembali kepada ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang lebih agak teknis Pak Arif ya, tetapi nampaknya teman-teman di lapangan membutuhkan penegasan ini ya, terkait dengan pengoplosan obat ini ya. Jadi di keperawatan ini sering banyak pelimpahan wewenang dan kemudian salah satunya pengoplosan obat yang sebenarnya dilakukan farmasi. Yang jadi pertanyaan, apabila nanti terjadi kesalahan obat, ya, sementara yang memberikan adalah perawat, apakah semata-mata kita perawat yang disalahkan atau farmasi yang terlibat? Ya, ini pertanyaan juga hampir sama dengan pertanyaan Mbak Nita, ya, Luf.
Septiani, ya. Mohon pencerahan Pak Harif, ya. Saya sarankan perawat tidak melakukan pengoplosan obat. Sampaikan itu pada pimpinan rumah sakit, ya. Karena di dalam Undang-Undang Keperawatan maupun Undang-Undang Tenaga Kesehatan, perawat hanya menerima pelimpahan dari satu profesi, yaitu tenaga medis, bukan dari apoteker, bukan dari tenaga kefarmasian, ya. Jadi kita tidak pernah menerima pelimpahan wewenang dari tenaga-tenaga yang lain kecuali tenaga medis. Itu dalam undang-undang, Pak. Ya, jadi kalau memang pengoplosan itu dilakukan oleh perawat, sebaiknya jangan dilakukan, karena itu sudah bukan kewenangan perawat. Ya, nah bagaimana kalau tidak ada tenaga kefarmasian di situ, dilakukan oleh perawat, maka itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Harus dibuat kebijakannya yang sifatnya sementara, ya. Yang kedua, harus dipenuhi kompetensinya. Harus dipenuhi kompetensinya, ya. Nah, di situ. Tetapi itu bukan merupakan pendelegasian dari apoteker. Ingat, jadi bukan pendelegasian apoteker, tapi itu adalah tugas dari rumah sakit. Ya. Tugas rumah sakit. Kalau memang tidak ada tenaga sama sekali, ya kalau ada ya kenapa harus kita gitu, ya karena itu bukan tugas dan wewenang kita melakukan pengoplosan itu. Nah, kalau ada tuntutan hukum tadi, ada nggak perlindungan kita? Adakah tugas dari rumah sakit? Ada surat keputusan nggak dari pimpinan rumah sakit bahwa kita boleh melakukan itu? Ada tidak SOP-nya? Ada tidak juknik dan juklaknya? Ya, bahwa juknis, juklat, SOP itu turun dari kebijakan, ya. Nah, kebijakannya ada, ya sudah aman, gitu, ya. Kebijakannya ada, regulasi internalnya ada, terus dia kompeten. Tapi kalau tidak kompeten terjadi sesuatu, maka bisa salah juga, gitu. Ya. Begitu, Pak. Oke, baik, ya. Ya, sangat jelas ya, jelasan dari Pak Harif, ya. Dan kemudian saya berikan kesempatan langsung untuk bertanya kepada peserta. Ini adalah Nes Dinar, ya. Kami persilahkan Nes Dinar yang sudah resign ini. Silakan. Halo, Nes Dinar. Oke, saya ganti kalau begitu. Ya, Nes Asih Widiati. Kami persilahkan. Ya, sudah resign. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya kebetulan dari Rumah Sakit Mulia Pak di daerah Tangerang. Saya izin bertanya mungkin untuk Pak Harif. Untuk curhat sedikit nih Pak, kalau di di tempat kita kan untuk proses penyelesaian masalah yang ada tersangka dengan pelanggaran etik. Setelah kita menerima laporan, kita kan minta dibuatkan kronologi. Nah, setelah itu kan kita akan melakukan verifikasi, Pak. Nah, pada saat verifikasi ini, apakah kita itu bisa secara langsung melibatkan SDM? Apa pada saat setelah kita punya scoring, hasilnya baru kita sampaikan ke SDM, Pak? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, terima kasih Mbak Asih. Ya, kami persilakan Mbak Arif. Saya nggak bisa jawab nih kayaknya nih Pak. Nah, tapi begini ya, tadi diduga pelanggaran etik ya kan, diduga pelanggaran etik ya kan. Untuk pelanggaran etik tentu satu normanya harus ada ya kan. Normanya apa yang dipakai yang disebut dengan pelanggaran etik tadi? Kode etik kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau kode etik, apakah para teman-teman yang ada di komite etik ini memahami bagaimana penjabaran norma tersebut? Ini dulu ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba salah interpretasi gitu. Ternyata ini bukan pelanggaran etik gitu ya. Nah, terus kita laporkan jadi pelanggaran etik, sama rumah sakit disanksi etik, udah salah lagi kan? Gitu. Jadi menurut saya,
kalau ada pelanggaran etik, tentu coba koordinasikan dengan organisasi profesi, ya. Ada komisariat di situ, ada DPD di situ, ya kan, supaya nanti kita rujukkan dengan dikonsultasikanlah dengan komite etiknya atau majelis kehormatan etik, ya, supaya ini bisa betul-betul mengerucut pada ada tidaknya pelanggaran etik, ya. Nah, sebenarnya pelanggaran etik yang di dalam peran komite keperawatan ini di subkomite etik dan disiplin sifatnya kan rekomendasi, ya. Nah, rekomendasi kemanakah itu? Kalau disebut dengan rekomendasi itu adalah kepada pimpinan, ya, kepada pimpinan. Siapa itu pimpinan? Yaitu pimpinan rumah sakit, ya. Nah, baru nanti dari pimpinan rumah sakit mau dikemanakan ini? Apakah ke SDM, ya, dan lain sebagainya dibahas lagi. Bersama siapa? Bersama pihak lain. Itu tergantung pimpinan juga, ya. Saya kira gitu, Mbak. Ya, jadi teknisnya ya, menurut saya hanya memilahkan antara etik dan disiplin ini ada ranahnya ranah konsil dan ranahnya organisasi profesi sebenarnya. Nah, jadi apalagi kalau bicara disiplin itu kalau di komite etik itu bukan disiplin pegawai loh. Bukan yang nggak pakai seragam, nggak masuk, itu bukan itu. Disiplin profesi itu disiplin yang berkait dengan pelanggaran standar profesi. Nah, itu yang membuat komite konsil keperawatan, ya. Nah, saat ini belum ada belum ada penjabaran dari disiplin profesi perawat itu oleh konsil, karena konsilnya baru terbentuk. Ya, baru terbentuk. Rasanya sampai hari ini belum ada tuh yang namanya pelanggaran disiplin, ya. Tapi kalau pelanggaran etik ada, ya, mengacu pada yang tadi MKEK, kode etik dan pedoman perilaku, ya. Bagaimana prosedurnya? Saya kira gitu. Jadi komite etik, komite keperawatan itu bertanggung jawabnya kepada ketua komite keperawatan. Nah, ketua komite keperawatan ini adalah kepada pimpinan, ya. Nah, di situ, ya. Jadi urusannya ke situ. Kalau menurut saya sih, ya, secara ringkasnya, ya. Tapi secara teknisnya di lapangan teman-teman lah yang pengalaman menurut saya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih pencerahannya, Pak. Plus ya untuk Bu Asi, ya. Baik, Pak. Oke, saya berikan satu lagi, ya, pertanyaan terakhir langsung dari peserta. Kalau tadi banyak yang teman-teman perawat cewek, ya. Sekarang yang cowok, ini ada Mas Ignatius Juliadi. Kami persilakan Mas Ignatius. Baik, terima kasih moderator, juga ada Pak Hanif. Saya mohon izin bertanya, Pak. Bagaimana kita memanajemen ketenagaan, ya, dengan adanya tuntutan akreditasi dan beban kerja yang banyak ini? Pasti tenaga rekan-rekan kita perawat di ruangan itu akan terporsir baik kepada pelayanan dan juga kepada persiapan akreditasinya. Nah, bagaimana kita agar tetap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang kita supaya bisa maksimal dalam proses akreditasi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengurangi beban dokumentasi administrasi, Pak, di layanan keperawatan? Terkait akreditasi ini, tuntutan dokumentasi dan ini pencatatannya mungkin sangat banyak sekali, sementara waktu kita untuk kontak langsung dengan pasien itu mungkin akan menjadi kurang berkualitas, karena selain kontak langsung kita juga dibebani dokumentasinya. Nah, ini kira-kira solusinya bagaimana supaya kita tetap bisa berjalan beriringan dan menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terima kasih. Memang ini keluhan semua, ya. Jadi biasanya yang kerja full itu perawat, tapi yang dapat namanya bukan perawat nanti biasanya di ujungnya gitu, ya. Begitu ya, Mas, ya? Iya, Pak. Mas Yuliadi, ya. Siapa? Ya. Jadi saya kira kan sudah ada yang namanya Pokja akreditasi, ya kan? Kelompok kerja organisasi, kelompok kerja akreditasi. Ya, sebaiknya memang beban itu diserahkan sepenuhnya pada kelompok kerja, persiapannya kepada kelompok kerja akreditasi.
kalaulah kita sudah menjalankan tugas kita sesuai dengan standar SOP JUKNI, sebenarnya kan sudah tidak berat. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang sehari-hari. Mungkin merasa berat karena selama ini akreditasi itu ya akreditasi aja, pas dinilai aja gitu. Di baiknya gitu ya, dibuat dokumentasinya pada saat akreditasi, kemudian bagaimana pemantauannya saat akreditasi. Nah, makanya akreditasi sekarang ini berharap akreditasi itu bukan sekedar mendapatkan sebuah sertifikat pada satu periode tertentu saja, tapi akreditasi itu adalah gambaran dari pelayanan secara kontinu, bagaimana pemberian pelayanan secara kontinu. Itu yang sebenarnya yang diharapkan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa melakukan praktik kita sesuai dengan standar-standar, pedoman-pedoman yang ada, maka sebenarnya kan tidak berat, tinggal dikoordinasikan oleh siapa? Oleh Pokja akreditasi. Yang berat itu kan yang selama ini nggak dilakukan, terus tiba-tiba harus A, B, C, D, E, semuanya disiapkan, kan begitu. Itu yang berat, Pak. Ya tentu ini harus komitmen pimpinan lah. Ya, pimpinan juga harus memberikan perhatian ya kepada kita yang bekerja. Tugas utama kita ini adalah melakukan asuhan. Ya, tentu asuhan ini tidak boleh dikorbankan karena persoalan menyiapkan akreditasi gitu. Ya. Kalau memang kurang kelompok kerjanya ditambah, ya, ditambah, ya. Itu solusinya. Bahkan kalau saya lihat kan tidak ada aturannya, kelompok kerja itu harus pegawai rumah sakit tersebut. Bisa aja kelompok kerja kita kontrakkan sama IO misalnya, siapa tahu ya. Saya kayaknya mikir juga nih, pengen bikin IO nih, IO persiapan akreditasi gitu ya. Pak Paulus ya. Ya kan? Bisa jadi ya, bisa juga mungkin ada terobosan lain bahwa ada lembaga-lembaga yang menyediakan diri untuk membantu akreditasi rumah sakit. Ya, misalnya konsultan. Kalau konsultan kan pikirannya doang, tapi bukan hanya konsultannya, event organizer-nya. Ya, yang menyiapkan ini, tetapi pasti cost-nya tinggi. Itu kan kita berperangnya sama cost nanti. Nah, tapi prinsip utamanya jangan sampai mengorbankan kewajiban asuhan kita kepada pasien. Itu yang paling penting, ya. Karena apalah artinya akreditasi, tapi semua asuhan tidak kita lakukan secara optimal, kan. Padahal akreditasi untuk bisa menjamin bahwa asuhan itu berkualitas atau optimal. Nah, yang kedua, bagaimana trik beban? Tergantung keberanian kita, Mas Ignatius. Keberanian kita berkomunikasi pada manajemen. Pertama yang harus kita lakukan adalah merinci tugas pokok perawat itu apa dalam pemberian asuhan di rumah sakit, ya. Tugas pokoknya. Nah, ini dulu yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh perawat. Baik itu tugas yang berakibat pada beban administrasi atau tugas yang sifatnya hand in hand, ya kan, directly, ya, atau tugas yang kalau bisa kita pilih itu satu tugas langsung, tugas tidak langsung, ya, termasuk misalnya tidak langsung itu didefinisikan aja tidak langsung itu seperti apa. Misalnya menerima telepon program dokter itu langsung atau tidak, kan gitu ya. Definisikan aja masing-masing rumah sakit. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan, iya kan? Nah, diklasifikasikan aja itu atau bukan tugas keperawatan. Nah, selama ini bagaimana? Nah, kalau sudah dapat dua hal itu, inilah yang diperjuangkan, ya. Kalau dia ada dampak administrasinya, saat ini memang banyak rumah sakit yang sudah mulai yang namanya membuat smart hospital, paperless dengan digital, ya. Bisa kita lakukan itu, tapi kan biayanya cukup tinggi, effortnya juga tinggi. Tapi paling tidak kita
kalau sudah tahu mana tugas perawat, ya itulah yang perawat harus tugaskan. Tolong diadvokasi pimpinan rumah sakit, jangan dibebani tugas-tugas yang lain. Ya, saya ambil contoh dulu, pernah saya menjadi pada saat saya menjadi perawat, masih pelaksana ya. Bentar ya, boleh. Ini urgent nih. Ya, oke. Nah, pernah misalnya setiap malam kita harus menggunting pinggiran hasil lab. Gara-gara cetakan hasil labnya itu terlalu lebar. Terus kita menempelkan itu pada setiap lembarnya itu kepada status pasien. Dan kita rapihkan status pasien. Pertanyaan itu tugas perawat atau bukan? Kalau bukan tugas perawat, ya kita advokasi. Ini bukan tugas perawat, Pak, Bu. Ini tugas medical record, merapikan, gitu ya. Nah, tugas kita sebenarnya mengisi asuhan kita dalam medical record itu. Bukan merapikan, apalagi menggunting-gunting yang terlalu banyak, gitu. Ya. Nah, misalnya lagi, dulu sebelum ada sistem, itu kita membuat namanya, ada 3. Nama pasien, umur, nomor medical record, nomor pendaftaran, sama ruangan. Itu berkali-kali. Mau periksa lab, bikin, tulis. Mau periksa ini, bikin, tulis. Di setiap lembar status, ditulis. Maka kelihatannya kita nulis terus kegiatannya. Padahal itu beban-beban bukan beban perawat. Nah, tapi setelah ada sistem, kan tinggal dibuat di dalam medical record yang digital, chat, semua lembar ada gitu. Ya kita nggak ini lagi. Bahkan untuk periksa lab, formulirnya sudah tercantum ke sana, ya kan? Nah, ini satu cara untuk meringankan itu. Nah, cara lain yang untuk, bukan cara lain, nah ada baiknya supaya advokasi kita ini lebih tajam dan lebih argumentatif, lakukanlah time motion study atau work sampling yang untuk bisa menghitung berapa banyak sebenarnya jumlah perawat sekian ini melakukan tadi langsung, tidak langsung, atau non keperawatan. Jangan-jangan setelah kita kaji, perawat kita banyak melakukan yang non keperawatan. Ya, jadi kalau itu yang terjadi dengan angka ini, hasil penelitian ini, kita bisa tawarkan ke direksi. Bagaimana kita mau memberikan asuhan yang baik kalau kita banyak dibebani dengan kegiatan non keperawatan. Ini datanya. Nah, kalau udah ada datanya orang nggak bisa ngelak. Tapi kalau kita masih asumsi kira-kira, itu biasanya masih ditolak. Begitu Pak Ignatius. Ya, terima kasih Pak. Sangat jelas sekali. Ya, menarik sekali ya. Tadi juga terkait dengan ide IO tadi ya. Kayaknya ide baru tuh Mas. Karena kan repot nih, sibuk nih rumah sakit, mau dokternya, perawatnya, gizinya. Kalau kita serahkan sama IO bagus nggak ya gitu ya? Banyak solusi untuk Mbak Ignatius Siliadi ya terkait dengan tadi yang ditanyakan ya. Baik Bapak Ibu, kita dibatasi waktu ya. Pak Harif, ini ada banyak sekali yang raise hand sebetulnya ya, dan banyak juga pertanyaan ya dari peserta ya. Karena kita dibatasi waktu ya, kita akan cukupkan dan kemudian Pak Harif diberikan otoritas untuk memilih penanya terbaik ini ya, 2 ya. Dipersilahkan Pak Harif ya untuk tadi siapa saja tadi? Bu Pak Ignatius, kemudian siapa Mas tadi Mas yang di awal? Halo? Kemudian Bu Rati tadi, kemudian Pak Ignatius. Ya, terus? Kemudian yang pertama tadi. Yang pertama Ibu Rati. Yang kedua? Kedua Ibu Asih.
ASI ya. Jadi ya Bu Asi dan Pak Ignatius ya. Oke, ya. Selamat untuk Bu Asi dan Pak Ignatius ya, dapat door prize ya. Jangan lupa memfoto ininya ya, kamera online-nya dengan background dari kami ya. Lalu mengirimkan nama WA ke kami ya dan nomor rekeningnya. Ternyata door prize-nya diberikan tambahan top up rekening, Pak. Berapa juta? Lumayan 200 juta. Alhamdulillah. Lalu beli apa namanya pulsa. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus ya kepada Bapak Arif Fadilah ya atas paparannya yang menarik, memberikan pencerahan bagi kita semuanya ya. Yang pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa peran profesional perawat terkait dengan kesuksesan akreditasi tadi sudah dijelaskan, ini terkait dengan tujuan akhir dari akreditasi rumah sakit ya, yang kemudian perannya banyak bisa dilakukan perawat, mulai pemberian asuhan ya, penyuluh, konselor, pengelola, peneliti, pelaksanaan tugas ya. Dan ini semuanya hendaknya dilakukan sesuai dengan standar profesi, etika profesi, keselamatan pasien, menghormati pasien, dan standar layanan di rumah sakit ya. Dan beberapa hal tadi juga sudah disampaikan bagaimana terkait dengan profil profesional perawat ya, mulai terkait dengan personality dan power yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Arif, dan kemudian terkait dengan topik yang kedua tata hubungan kerja komite keperawatan ya dan divisi atau bagian keperawatan sudah sangat dijelaskan tadi bahwa materi komite ini lebih fokus pada soal kredensial ya, sementara keperawatan ya ini lebih fokus pada rekrutmen, pengembangan, diklat, penilaian kinerja, dan juga remunerasi ya. Ya, supaya tidak tumpang tindih juga ya di antara keduanya ya. Sangat jelas kita dapatkan paparan dari Pak Arif ya. Sekali lagi terima kasih Pak Arif untuk pencerahannya ya. Selamat siang untuk semuanya ya. Tugas untuk ya profesi perawat ya. Ya, baik Bapak Ibu ya, sesi 3 dan 4 ya sudah kita lalui ya. Terima kasih untuk semangatnya sampai siang hari ini ya, bisa terus mengikuti kegiatan kelas online kita ya. Tugas saya sudah selesai ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti kami akan coba sampaikan kepada narasumber Pak Arif ya. Semoga punya waktu kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Arum ya selaku moderator MC kita ya bersama-sama ya. Saya kembalikan kepada Bu Arum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Paulus yang sudah memoderatori sesi yang disampaikan oleh Bapak Arif Fadilah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada acara istirahat. Untuk itu sebelum saya persilakan Bapak Ibu untuk istirahat, makan siang di rumah masing-masing dan melaksanakan sholat duhur, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang tadi terpilih sebagai juara mendapatkan door prize, nanti silakan menghubungi panitia, menyampaikan nama lengkap, kemudian institusi dari mana, dan memberikan nomor rekening. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta kelas online pada siang hari ini yang berbahagia, kita sampai acara istirahat. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu istirahat selama tidak 1 jam ya, karena kita sudah berkurang waktunya. Kita tetap akan memulai acara nanti pada pukul 13. Terima kasih, selamat beristirahat. Kita nanti ketemu lagi sampai dengan jam 13 siang.
Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang ku jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia.
现场。